Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk merasakan atau menghirup udara di dunia ini, dan kita hendaknya senantiasa bersyukur atas nikmat demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Langsung saja kita akan masuk pada pertemuan ketiga ya kalau nggak salah. Sebelumnya kaifahalukum adik semuanya, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, maka kita lebih baik untuk murajaah terlebih dahulu. Nah, kita murajaah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tauhid rububiyah. Apa sih itu tauhid rububiyah? Nah, tauhid rububiyah adalah mengakui bahwa hanya Allah saja Rabb bagi segala sesuatu. Hanya Dia sang penguasa, pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Alam semesta ini dan segala makhluk yang ada di dalamnya seperti siang dan malam, matahari, bulan, bintang dan sebagainya menunjukkan adanya sang pencipta yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh untuk disekutukan. Yang dialah Allah yang menciptakan, sang pencipta, penguasa, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Maka tidak pantas bagi seorang hamba untuk menduakan Allah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di tauhid rububiyah ini diakui pula oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi, tetapi tidak menjadikan mereka masuk Islam, karena mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah, di samping mereka juga beribadah kepada Allah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita beribadah kepada Allah, kemudian kita tetap saja beribadah kepada selain Allah, di samping mereka juga beribadah kepada Allah. Berarti itu mensyirikkan Allah, maka tidak boleh, hukumnya dosa besar. Kalau orang-orang kafir ditanya siapa yang menciptakan mereka serta memberi rezeki mereka, siapa? Niscaya mereka akan menjawab, hanya Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki. Mereka itu yakin bahwasanya Allah yang menciptakan dan memberi rezeki, tetapi mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah, di samping mereka juga beribadah kepada Allah. Nah, dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altum wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah, dan sesungguhnya jika kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, kata Allah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka mengatakan demikian, yaitu yang menciptakan, memberi rezeki Allah, tetapi tetap saja mereka beribadah kepada selain Allah. Contohnya beribadah kepada selain Allah yaitu
kita pergi ke kuburan menyembah, memberi, datang ke pohon-pohon, minta berkah. Jadi tidak boleh beribadah kepada selain Allah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan masuk pada, insyaallah kita akan membahas sebuah kisah pada pertemuan kali ini. Nah, ini kisah dari Imam Abu Hanifah. Nah, dikisahkan ada sebagian orang ateis atau orang yang tidak percaya adanya Tuhan bertanya kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang adanya Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka bertanya tentang adanya Allah. Kemudian sang imam berkata, biarkanlah aku, kata imam, saat ini aku sedang memikirkan tentang sebuah perahu di lautan. Di dalam perahu tersebut terdapat muatan yang sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengemudikannya. Akan tetapi perahu tersebut datang dan pergi menyeberangi lautan yang luas untuk mengangkut muatan tersebut dan menurunkannya dengan sendirinya tanpa pengemudi. Nah, orang-orang kafir itu berkata, mereka sambil tidak percaya kan, karena tidak ada pengemudi, muatan banyak bisa sampai ke tempat tujuan atau berlayar di lautan luas. Nah, hal itu tidak masuk akal, kata mereka. Kembali sang imam pun berkata, bagaimana kalian ini? Bukankah menurut persangkaan kalian semua makhluk di alam semesta ini dengan segala keistimewaannya tidak ada yang menciptakan? Kata Imam Abu Hanifah. Mereka pun bungkam atau tunduk dengan Imam Abu Hanifah dan akhirnya mau menerima kebenaran dan masuk Islam di hadapan Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ambil pelajaran bahwasanya ya tauhid rububiyah orang-orang kafir juga meyakini, tapi mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah di samping mereka beribadah kepada Allah. Begini juga orang ateis, mereka tidak percaya pada Allah, tetapi ya tetap saja mereka tidak bisa menolak kebenaran bahwasanya Allah yang menciptakan, ya, bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Maka mereka ya tetap tidak bisa menolak atau membantah, karena sudah jelas bukti-bukti yang ada di muka bumi ini. Sama halnya dengan cerita di sini. Walaupun awalnya mereka tidak percaya, tetapi dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, ya alhamdulillah mereka tetap masuk Islam. Nah, ini yang dinamakan tauhid rububiyah. Jadi saya tauhid rububiyah memang sudah ada sejak lahir, tapi kedua orang tuanya yang dia menyebabkan manusia, Nasrani, ateis atau apa segala macam. Jadi dari orang tuanya. Tapi kalau dia lahir masih bayi, maka dia dalam keadaan Islam. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini kita bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.